Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Tata Rahmalia. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan mengenai materi pada modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan. Nah, dalam modul ini kita akan membicarakan mengenai dilema etika dan rujukan moral, di mana pengambilan keputusan dalam situasi ini banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari. Saya sendiri pun baru merasakan bagaimana caranya mengambil keputusan yang baik bagi semua orang ketika saya mempelajari modul ini. Jika biasanya saya bukan pengambil keputusan dalam komunitas saya atau dalam lingkungan saya, karena memang saya tidak termasuk kepada kategori tim manajemen atau pimpinan, maka walaupun saya tidak berada dalam posisi itu, tapi saya belajar banyak mengenai bagaimana saya harus mengambil sebuah keputusan. Dalam paradigmanya, ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan ini yang mengenai dilema etika. Yang pertama yaitu adalah individual versus community, atau individu dengan masyarakat versus masyarakat lawan masyarakat, di mana mungkin kepentingan seseorang dengan masyarakat. Kemudian ada justice versus mercy, di mana keadilan melawan daripada rasa kasihan. Kemudian ada juga truth dengan loyalty, kebenaran dengan kesetiaan. Dan kemudian ada short term dengan long term, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita mengambil keputusan, maka kita juga harus mempertimbangkan paradigma ini. Dan juga adanya prinsip penyelesaiannya, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu end-based thinking, yaitu yang berpikir berbasis daripada akhir. Kemudian ada juga rule-based thinking, yaitu berpikir berbasis peraturan. Dan juga care-based thinking, yaitu berpikir berdasarkan daripada rasa peduli. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kita bisa melihat apakah keputusan yang kita ambil bisa tepat. Nah, sebelum kita mengambil keputusan juga kita harus melalui beberapa tahap ternyata. Yang pertama yaitu adanya uji legal. Apakah kita istilahnya dalam melakukan pengambilan keputusan itu sudah benar? Kemudian apakah uji regulasi, apakah kita melanggar atau mungkin kita tidak mematuhi sebuah peraturan? Ada juga intuisi. Ada juga uji halaman depan koran, apakah jika kita misalnya membuat keputusan, hal itu akan jika terpampang di halaman depan koran itu tidak akan bermasalah, misalnya. Itu bentuk-bentuk daripada penerapannya. Dan juga uji idola, apakah idola kita akan melakukan hal yang sama, pengambilan keputusan hal yang sama dengan kita. Atau bahkan juga ketika di akhir, maka kita akan mempertimbangkan apakah kita memiliki opsi lain untuk menghadapi permasalahan seperti itu. Banyak hal ternyata ketika mengambil keputusan yang harus dipertimbangkan. Kita harus berpikir dengan panjang, bukan berpikir pendek. Dengan melalui beberapa tahapan tadi, ada 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip penyelesaian, dan juga bahkan ada 9 uji yang harus kita lalui. Diharapkan ketika mengambil keputusan, kita bisa mengambil sebuah keputusan yang benar dan baik bagi semua orang. Dan bagaimana rencana ke depan saya mengenai hal penerapan daripada pengambilan keputusan ini? Saya menerapkannya kepada murid-murid saya terlebih dahulu. Misalnya dalam skala kecil kepada perwalian saya dulu, karena kami ketika di SMA, kami kan diberikan kepercayaan untuk menjadi wali kelas. Maka saya akan memberlakukannya dulu kepada siswa-siswa saya di dalam kelas. Kemudian beranjak kepada kemampuan skala berikutnya, yaitu mungkin dalam sekolah, ketika mungkin ada rapat pleno dan lain sebagainya, kita mencoba menggunakan hal-hal yang sudah kita pelajari tadi. Siapa yang mendukung saya untuk atau mendampingi saya, bekerja sama dengan saya untuk melakukan semua tahapan ini? Tentu saja selain daripada sesama rekan calon guru penggerak saya juga akan meminta bantuan atau mungkin dukungan daripada pimpinan dan tim manajemen. Dan kemudian bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan ini pada lingkungan saya? Seperti tadi yang sudah saya bilang, saya akan menerapkannya sedikit demi sedikit. Tidak mudah memang, tapi langkah apapun, sekecil apapun langkah yang saya lakukan, saya berharap bahwa ke depannya akan membawa kebaikan bagi kita semua. Maka saya berharap dengan pengetahuan yang sudah saya dapatkan di modul 3.1 ini, maka saya bisa mengajak teman-teman saya, rekan-rekan terdekat saya terlebih dahulu, kemudian baru kepada skala besar mungkin kepada seluruh warga sekolah, untuk terbiasa mengambil keputusan tidak dengan berpikir pendek, tapi dengan berpikir panjang. Banyak hal yang kita lalui, banyak hal yang kita pertimbangkan, dan hal itu tentu akan membuahkan sebuah keputusan yang baik bagi semua pihak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.